Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balagan dari Allah Ta'ala wa hadiyatan ila rohi Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ibrahim wa sallallahu alaihi wa muqarrabin wa jami'in tabi'in wa tabi'in wa la tajrama ilaha wa la ilaha illa kana wa la tabi'in muhaddisin wa rasyirin khususan syaiman at-tabari والشيخ الجيلاني والشيخ عبد الرازي والشيخ الإمام القرطبي والشيخ الإمام الكاشي والشيخ جلال المحلي والشيخ جلال الأسيوطي والشيخ سليمان بن عمر الجمل والشيخ محمد إمام الشاوي والشيخ إمام الشوكاني والشيخ محمد الألوسي والشيخ نبوي البدني والشيخ أحمد مصطفى المناربي والشيخ خليل بن عاشور والشيخ متولي الشعبي والشيخ الطنطاوي والشيخ وهب الزهيري والشيخ محمد علي الشوكاني والشيخ قريشات وخصوصا إلى الشيخ مصري مصطفى رمضان الشيخ بكتاب الإبريس وإلى مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى جميع الأرمان جزانا جميع الأوراد وإلى جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات شهد لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 999. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Inna Allaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم أفيدوا mongko kari-kari bubareng sira kabeh
min haitsu afadun nasu ing dalem endi-endi gon bubaran sapa menungso. Min haitsu afadha ing dalem endi gon bubaran sapa annasu menungso wastauhiru lan padha nyuwuna ngapura sapa sira kabeh. Allah ing Gusti Allah. Innallaha setuhune Allah iku ghafurun akeh ngapurane rahim untuk akeh welas. Fa iza qadaitum mongko nalikane ngrampungake sapa sira kabeh manasikakum ing pira-pira ibadah haji sira kabeh. Fazkuru mongko nyebuta sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah kadzikrikum kaya oleh nyebut sapa sira kabeh abaakum ing bapak-bapak sira kabeh. Aw asyadda utawa luwih banget apane zikra nyebuti. Paminan nasi mongko iku setengah saking menungso man utawi wong yang kulo kang ngucap sapa man Rabbana tu pangeran kula atina muga-muga paring panjenengan ing kula fid dunya ing dalem dunya wa ma lan ora ana iku kedue man fil akhirati ing dalem akhirat min khalaqin utawi bagian wa min lan iku setengah saking nas man utawi wong yang kulo kang ngucap sapa ya siman Rabbana tu pangeran kawula atina mugi-mugi paring panjenengan ing kula fid dunya ing dalem dunya hasanatan ing kebejian wa fil akhirati lan ing dalem akhirat hasanatan ing kebagusan wa kina lan mugi-mugi ngreksa panjenengan ing kawula ada benari ing siksa neraka. Ulaika utai mengkono mayyaku Rabbana atina fid dunya hasanah lahum iku kedue ulaika nasibun utai bagian mimma saking barang kasabu kang padha nglakoni sapa alladzina mayyaku Rabbana atina fid dunya hasanah. Wallahu utawi Gusti Allah iku sariul hisabi zat kang enggal oleh nglangrat. Dipawa syaripun atus sangang puluh songo wong-wong kure umuluhur merasa dirinya tinggi yang wukuf ora gelem kumpul menungso liyane yang wong-wong liyane padha wukuf ana ing Arafah wong-wong Quraisy padha wukuf ana ing Muzdalifah. Mula nuli ana ayat tumurun kang surasane supaya sira kabeh wong Quraisy padha wukuf bareng-bareng karo wong akeh ana ing Arafah lan padha nyuwuna pangapura saking Allah. Yen wis rampung nggon ira padha nglakoni ibadah haji supaya padha ngakeh-ngakehaken eling marang Pangeran. Saweneh menungso ana kang nyuwun keenakan ana ing dunya alasan nanging ora oleh bagian nikmat akhirat nanging saweneh maneh ana kang nyuwun bagus dunya lan bagus akhirate ya wong-wong kang kaya mengkono iku wong-wong kang oleh kebahagiaan saking amale Allah Ta'ala iku rikab hisabe. Afidu kemudian bertolaklah kamu semua min haitsu afadun nasu dari tempat bertolaknya manusia wastaghfirullaha dan mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini tasik membahas tentang masalah mantune teng Arafah. Niki bahas tasik teng Arafah. Summa afidu min haitsu afadun nas. Jadi ini diceritakan di menungso itu kumpul wukuf wonten teng Arafah. Mantun teng Arafah terus bertolak ke Masy'aril Haram. Mari ayat ini. Memang ini sing dicontohno karo Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim memang mencontohkan seperti itu. Wukuf nang Arafah, mantun wukuf nang Arafah bertolak menuju Muzdalifah, mantun teng Muzdalifah, mantun itu teng Mina. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian orang-orang setelah Nabi Ibrahim melanjutkan syariat Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim dikata selatan,
wukuf nang Arafah atau niku mabit teng Musdalifah cukup kerikil mantun niku tenggone Mina lempar jumroh. Apakah ada setelah itu orang-orang yang tidak berwukuf di Arafah? Jawabannya wonten teng ayat ini. Jadi summa afidu min haitsu afadun nas. Memang ada kekumpulan orang-orang kafir Quraisy. Ane kula teng beberapa pertemuan kemarin pun sanjang. Haji itu tidak hanya dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika sudah diutus, tidak. Sebelum Nabi diutus itu sudah orang-orang sudah berhaji. Orang-orang sudah berhaji. Zaman Nabi Ibrahim singen. Zaman Nabi Ibrahim. Nah, sebagian orang-orang kafir Quraisy itu wukuf tenggone Musdalifah, bukan teng Arafah. Maka tenggone tengriki teng kitab Babun Nukul fi Asbabin Nuzul, kitab kula betok. Asbabun Nuzul ayat niki diceritakan akhraja Ibnu Jarir an Ibni Abbas, riwayat dari oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Kanat al-Arabu taqifu bi Arafah. Ada sebagian orang Arab itu ketika wukuf itu nang Arafah. Wa kanat Quraisy taqifu duna dzalika bil Musdalifah. Sedangkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu berwukuf tidak di Arafah tapi di Musdalifah. Kemudian fa'anzalallahu hadhil ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ma'afidu min haitsu afadun nas. Wonten maneh riwayat saking Ibnu Mundzir dari Asma binti Abi Bakar. Qalat berkata sapa Asma binti Abi Bakar. Asma iki lek jenengan biyentas iki putrane Abu Bakar, putrine Abu Bakar As-Siddiq sing ditinggal mati karo bojone. Beliau berkata, kanat Quraisyun yaqifuna bi Musdalifah wa yaqifun nasu bi Arafah illa Syaibah bin Rabi'ah. Orang-orang Quraisy itu wukuf nang gone Musdalifah, sedangkan orang-orang yang lain itu berwukuf nang gone Arafah kecuali Syaibah bin Rabi'ah. Jadi makanya itu boleh tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu dikatakan seperti ini. Summa afitu ya. Jadi memang khitab ayat ini ditujukan kepada orang-orang Quraisy min haitsu afadun nasu ay min Arafah. Jadi bertolaklah kamu dari berkumpulnya manusia, yaitu di Arafah. Di antaqibu biha ma'ahum, dengan berwukuf di Arafah bersama mereka. Wong-wong Quraisy saat itu boten purun wukuf nang Arafah. Kenapa kok tidak mau wukuf nang Arafah? Mereka wakanu yaqifuna bil Musdalifah. Mereka berwukuf di Musdalifah. Mengapa mereka berwukuf di Musdalifah? Arfa'an anil wukufi ma'ahum. Karena menganggap derajat mereka lebih tinggi daripada orang yang lain. Sehingga mereka tidak mau berwukuf bersama orang-orang banyak karena merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Memang zaman dhisik itu orang-orang Quraisy itu memang suku yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jadi coro sosial kemasyarakatan itu lebih tinggi orang-orang Quraisy. Makanya Kanjeng Nabi itu kan dari suku Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu mboten wantun. Oh, napa pakai kalau Kanjeng Nabi? Menghadapi Kanjeng Nabi niku pakai. Rasa sungkan, enggak. Sebab Kanjeng Nabi ini putune Abdul Muthalib, yang namanya Abdul Muthalib niku pimpinane wong Quraisy niku. Jadi orang-orang kafir tentang Kanjeng Nabi ini rotok wedi, rotok sungkan. Iki putune Abdul Muthalib, penggede orang suku Quraisy. Dengan kayak teman mriki punya teman, putune tokoh, putune kiai setempat. Niku mesti ana rasa sungkan. Oh iki putune iki, ya iki, anak iki. Itu mesti ada rasa sungkan. Masih preman ana rasa sungkan ambek anak kiai atau anaknya tokoh. Preman itu rasa sungkan karena yang dilihat itu adalah bapaknya. Atau mbah. Orang-orang kafir pun seperti itu. Makanya menghadapi Nabi Muhammad itu tidak wani frontal dengan wani orang-orang kafir Quraisy.
Nabi Muhammad ini adalah cucu Abdul Muthalib, yang mana Abdul Muthalib adalah tokoh Quraisy, suku Quraisy. Nah, memang saat itu suku Quraisy derajatnya kalau status sosial lebih tinggi dibandingkan suku-suku yang lain. Nah, sekarang ini, ini melenceng saking ayat tapi masih ada hubungannya. Dengan aktif tentang media sosial, nang YouTube terutama. Itu sekarang itu lagi ramai dibahas tentang Indonesia. Ada orang yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian ilmiah, seorang kiai yang bernama Kiai Imaduddin Al-Usman Al-Gandani, saking Gandani, itu mengatakan bahwasanya Habib-Habib yang ada di Indonesia sekarang itu bukan keturunan Rasulullah. Itu dengan aktif tentang YouTube, itu ramai sekarang seperti itu. Jadi Habib-Habib yang ada sekarang ini bukan keturunan Rasulullah. Dan itu bukan pernyataan ngawur, diteliti oleh Yai Imad ini. Jadi orang Habib-Habib yang ada di Indonesia sekarang ini semuanya itu kan Alawi. Kami ada kumpulan Robito Alawiyah, Robito Alawiyah itu yang mencatat keturunan-keturunan saking Alawi. Nah, Alawi ini itu adalah Alawi bin Ubaidillah. Ini waktu melencengnya tapi pasti ada hubungan dengan ayat. Alawi bin Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini dinisbatkan punya ayah namanya Ahmad Al-Muhajir. Nah, menurut Yai Imam, Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi ini itu tidak punya anak yang bernama Ubaidillah. Anaknya Ahmad Al-Muhajir ini 3, Muhammad, Husain, karo Ali. Tidak ada nama anak yang bernama Ubaidillah. Jadi Habib-Habib yang ada sekarang itu dinisbatkan dari Alawi bin Ubaidillah. Itu berarti gak nyambung marang Rasulullah. Ini rame dibahas. Ada yang mengatakan orang-orang NU dengan para Habib, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana kalau ditanggapi ya lo penjenengan menyikapi hal seperti ini? Bagaimana dengan ungkapan Yai Imad ini yang didukung dengan bukti-bukti ilmiah, bahwasanya Habib-Habib yang ada sekarang dari Yaman itu keturunan Alawi bin Ubaidillah. Ternyata Ubaidillah ini bukan anaknya Ahmad Al-Muhajir. Bagaimana kita menyikapi ini semua? Kalau pribadi, lebih baik kita husnuzon tapi salah daripada sukuzon tapi benar. Luwe apik awak dhewe niki husnuzon, walaupun husnuzon kita itu salah, daripada sukuzon tapi sukuzon kita itu benar. Kalau contoh, misalnya orang arek nom, misalnya mau orang arek nom, nah ketok yang bergawe, betul ketok yang bergawe. Nanggone omah niku ketok ket isu sampai bunyi ono ae nanggone omah diribet nanggone kampung. Tapi penampilannya mewah, kedai api, HP-ne iPhone, kaosnya bermerek, celonone api, penampilannya mewah. Nah, kita kalau melihat pemuda seperti itu, lebih baik kita husnuzon. Mungkin kos-kosannya akeh, mungkin dia punya saham. Mungkin dia main saham, mungkin dia punya saham di sebuah perusahaan, atau mungkin dia punya warisan yang kita tidak tahu. Lebih baik kita bismillah. Oh mungkin nanya ibu macam warisannya akeh, atau kos-kosannya mungkin akeh. Daripada kita suzon aling arek nom iki maling kayak atau senengane judi, kakeknya betul tapi duitnya kok akeh. Jangan ada ini maling ada ini, utawa jenengane judi ada ini, paling judi menang terus nih, paling jadi duitnya akeh, utawa maling, utawa copet. Nah, di kemudian hari ternyata pemuda ini tertangkap polisi karena kasus judi atau narkoba, mungkin kasus narkoba. Nah, husnuzon kita yang seperti itu mana? Walaupun ternyata husnuzon kita itu salah,
itu lebih baik daripada suudzon kita yang kemudian ternyata di kemudian hari suudzon kita benar. Itu bagi kita luwih apik husnudzon salah daripada suudzon, walaupun suudzon nanti ujung-ujungnya benar. Tapi itu bagi kita. Tapi bagi polisi, bagi keamanan, bagi satpam, ya gak oleh husnudzon terus. Ono wong ketok mencurigakan husnudzon, oh iki jangan-jangan enggak iki husnudzon, oh iki wong lemes iki paling gak ngerti dalan. Lek polisi utawa keamanan ya aja ngono. Ya kudu curiga. Polisi keamanan ya harus curiga terhadap sesuatu yang mencurigakan, kudu dicurigai. Lek husnudzon terus ya kosong kok penjara, husnudzon terus ya. Jadi bagi kita itu lebih baik husnudzon, walaupun husnudzon kita itu ternyata salah, daripada suudzon walaupun di kemudian hari suudzon kita itu benar. Jadi menghadapi kasus yang viral semacam ini, kita lebih baik husnudzon saja. Kalau Habib-Habib sekarang itu memang keturunan Rasulullah, tidak usah ikut gerakan wah itu bukan keturunan Rasulullah, tidak usah. Sebab kenapa? Guru-guru kita, guru-guru pulau itu yang menghormati para Habib. Bahmun juga itu oleh menghormati Habib itu luar biasa. Yai Soleh Qasim, Yai Mas Buhin Fakih, yang suci itu oleh menghormati Habib luar biasa. Jadi kita gitu, lebih baik kita tetap berhusnudzon kalau mereka semua itu para Habib yang ada sekarang itu adalah keturunan Rasulullah. Lebih baik seperti itu. Jadi memang suku-suku Quraisy, balik meneteng ayat, itu memang punya kedudukan sosial yang tinggi dibandingkan ke suku-suku yang lain. Jadi balik teng ayat, gitu. Jadi perintah ini bertolak dari tempat orang banyak, yaitu bertolak dari Arafah. Ini mengandung makna bahwa semua bentuk perbedaan status sosial antar sesama manusia itu harus ditinggalkan. Apalagi tenggoni masalah ibadah haji. Apalagi masalah haji, tidak direktur. Tidak ada perbedaan antara pejabat dengan rakyat. Semuanya sama ketika haji. Yang membedakan adalah takwanya masing-masing orang. Hanya ayat inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada perbedaan ketika haji. Kuwabe podo, rojo abe rakyat yang kumpul nang Arafah, bertolak nang Muzdalifah, kumpul kabeh bersama-sama dengan pakaian yang sama. Tidak ada perbedaan sama sekali antar sesama manusia. Semua manusia sama ketika haji. Podo kabeh. Semua manusia sama dan semua berpotensi mempunyai kesalahan dan kekeliruan. Makanya lanjutan ayat dikatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Mungkin di antara panjenengan wonten sing muskil. Orang ini kan sudah dari Arafah, wis nang Arafah. Padahal wong wis nang Arafah, iku kan wis disepuro dosa-dosane. Berangkat nang gone Muzdalifah cek dikongkon istighfar. Wong diburu wukuf, kan cek wukuf, baru saja wukuf. Nang wukuf, ketika wukuf dikongkon ngekeh-ngekeh ndonga, dikongkon ngekeh-ngekeh no istighfar, wis ndonga, wis njaluk sepuro, kan sudah diampuni oleh Allah. Mengapa bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah menuju Mina, bertolak dari Arafah kok jadi kongkon istighfar? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Wis diampuni kok jaluk istighfar mana? Jawabnya, karena semakin tinggi tingkat kerohanian seseorang, semakin bertambah iman seseorang, maka semakin merasa kurang menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang dibuat semakin sari, ini semakin kirang oleh rumongso hidup marang Allah, ini semakin kirang. Tengah-tengah ibadah, ini keturun jiluk menai jaluk sepuro, merasa bersalahnya luar biasa. Ini kulit yang siksai seperti itu.
Jadi semakin bertambahnya tingkat kerohanian seseorang, semakin bertambahnya iman seseorang, maka dia semakin merasa kurang melaksanakan taat kepada Allah. Maka ini kudikan tetap istighfar. Semakin banyak merasa kekurangan, otomatis semakin banyak kita mengucapkan istighfar. Maka di tengah ayat ini dikongkon wastaghfirullah dan istighfar marang Allah. Kanjeng Nabi, niku kirang saeno. Kanjeng Nabi itu adalah orang yang maksum, dijaga saking perbuatan dosa. Tapi Kanjeng Nabi itu setiap hari, setiap malam itu tetap beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali sehari. Lebih dari 70 kali sehari. Hadis Bukhari, hadis Bukhari hadis nomor 6304. Memiliki dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala 6307 wallahi inni la astaghfirullah wa atubu fil yaumi aksara min 70 marrah. Kalau begini qala Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi demi Allah inni saktemene ingsun la astaghfirullah yakti maca istighfar sapa ingsun Allah ing Allah wa atubu lan tobat sapa ingsun fil yaumi ing dalem sedina aksara luwih akeh min 70 marrah saking 70 ambaran. Jadi Nabi, Kanjeng Nabi sing sampun maksum, sing sampun dijogo saking kalih Allah saking perbuatan maksiat, saking perbuatan dosa, itu setiap hari, setiap malam itu beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Lek Nabi mawon istighfar, maca istighfar marang Allah sedina sewengi luwih teko 70, harusnya lebih banyak dari itu, jauh lebih banyak dari itu. Dan Kanjeng Nabi mawon istighfar lebih dari 70 kali. Berarti kita harus lebih banyak daripada Nabi. Jadi semakin kita merasa kurang karena ibadah yang kita lakukan itu, semakin kita merasa kurang taat kita kepada Allah, maka semakin banyak istighfar yang kita ucapkan. Dengan sebaliknya, wis rumangsa amal ibadah akeh, haji bolak-balik, umroh bolak-balik, setiap bulan ngatamno Quran, karena setiap hari satu juz, akhirnya setiap satu bulan khatam satu Quran, amalnya akeh, sedekahnya akeh, terus merasa dia lebih baik daripada orang lain. Ini wong sing salah. Maka nih dikatakan tangisan seorang pendosa yang bertaubat itu lebih baik daripada tasbihnya orang yang sombong. Itu lebih baik seperti itu. Wong sing dosa tapi nangisi tobat marang Allah. Iku luwih apik timbangane maca tasbih wong sing sombong karena merasa amalnya sudah banyak. Jadi semakin kita merasa kurang dalam menjalankan taat kita, padahal amal semakin banyak, tapi kita merasa semakin kurang, otomatis istighfar kita semakin banyak yang kita ucapkan. Nah, Kanjeng Nabi itu memberi amalan kepada kita semua. Di samping istighfar, di samping kita sering-sering membaca istighfar, hendaknya kita membaca istighfar yang terbaik. Apa istighfar yang terbaik? Kanjeng Nabi sudah memberikan ajaran kepada kita, yaitu untuk membaca Sayyidul Istighfar. Niki 10 kali panjenengan kudu apal Sayyidul Istighfar ini. Ini hadisnya wonten nggih. Karena hadis Bukhari, hadis nomor 6323. Mriki kula waca. Haddatsana Musaddad, haddatsana Yazid bin Zurayq, haddatsana Husain, haddatsana Abdullah bin Buraida, an Husain bin Ka'ab, an Shaddad bin Aus, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Sayyidul Istighfari. Nabi sudah menyatakan ini adalah Sayyidul Istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Riwayat Bukhari seperti ini. Riwayat yang lain nggih, a'udzubika min syarri ma sana'tu niki sakmarni wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kanjeng Nabi mengajarkan kita sayyidul istighfar seperti ini. Hadisnya sahih, hadisnya sahih. Sahih Bukhari hadis nomor 6335. Hadisnya sahih. Bukan hadis yang dhaif akan tidak. Hadisnya sahih. Lanjutannya nopo? Idza qala hina yumsi famata dakhala al-jannah aw kana min ahli jannah. Sapa wong sing maca iki ketika sore, kemudian setelah itu dia meninggal, hari itu kemudian dia meninggal, maka dia termasuk penduduk surga. Maka dia akan masuk surga, mati masuk surga. Atau dia termasuk penduduk surga. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi mislahu. Kalau dia membaca itu di pagi hari kemudian dia mati di pagi itu, maka dia akan mendapatkan hal seperti itu. Jadi sayyidul istighfar ini diwaca paling enggak sakmar ini sembahyang subuh pisan, sakmar ini sembahyang maghrib pisan. Sakmar ini karena permulaan malam itu terhitung dari maghrib dan permulaan pagi itu terhitung setelah subuh, maka hendaknya sayyidul istighfar ini dibaca sakmar ini sembahyang subuh pisan, sakmar ini sembahyang maghrib pisan. Sawayah-wayah dek kita dipundhut kali Allah, sawayah-wayah karena mati itu tidak ada tahu kapan kita mojo sayyidul istighfar, maka kita termasuk penduduk surga. Hadisnya sahih. Jadi kula kali panjenengan kudu apal sayyidul istighfar iki. Lek boten apal diapal. Terus diwaca sak marine sembahyang maghrib, diwaca sak marine sembahyang subuh. Terus kemudian dikatakan, ya, Nabi pernah ditanya kali Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Kanjeng Nabi Rasul Abu Bakar As-Siddiq, jenengan ulangi kula donga sing diwaca pas wae salat. Sing diwaca pas wae salat. Saya akan membacanya nanti ketika salat. Terus Abu Bakar As-Siddiq didhawuhi kali Kanjeng Nabi, "Qul Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ini dibaca ketika sebelum salam setiap sholat. Jadi enten tanpa sholatan enten. Terus innaka hamidum majid itu adalah sing tuntunan saking Rasulullah sholawat. Setelah itu kan dungo, kata dungane. Salah satu doa sing saking mutawatir saking Rasulullah gini. Jadi Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman biasa kasiron kabiro. Enten kabiro iki. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebagai pengingat biyen kula sampun nate matur lek sembahyang maghrib nggih enten tenggone kitabe boten kula betok teng kitab Ibnu Katsir saking Abu Bakar As-Siddiq lek rakaat ketiga saknamine maca Fatihah, maca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibu diwaca ketika rakaat ketiga sakmarne Fatihah ing dalem salat maghrib. Niku jenengan amalaken. Kula pun amalaken niku sak mantune ngaji teng mriki. Terus ngaji teng mriki niku
Sakniki 14 Dzulhijjah niku pun genap 3 tahun. Kalau eling biyen ngaji pertama teng mriki niku 14 Dzulhijjah. Sakniki 15 Dzulhijjah. Ingat ngaji 3 tahun yang lalu niku pas sakniki 3 tahun. Jadi sejak saat niku niku pas wayahe bahas ihdinas siratal mustaqim niku teko salat maghrib rakaat ketiga maca doa seperti itu adalah yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan lagi Maha menyayangi. Pun kita lanjutkan. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia dan tiadalah baginya bagian di akhirat. Fa'iza qadaitum, Tafsir Al-Qurtubi dikatakan qadaitum niki dimana fa'iza qadaitum dimana abdaitum wa farahtum, telah melaksanakan dan telah menyelesaikan. Fa'iza qadaitum, apabila kamu telah menyelesaikan manasikakum, mriki dimaknani ing pira-pira ibadah haji sira kabeh. Manasik itu adalah jamak dari mansakun. Mansakani, manasikun. Mansak itu dari lafaz nusukun. Nusuk itu bermakna inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Jadi manasik itu dari kata mansakun saking lafaz nusukun, ibadah. Lah mansak itu adalah isim tempat. Jadi manasik adalah tempat-tempat ibadah. Jadi mansakun itu tempat ibadah, manasikun tempat-tempat ibadah. Nah, tenggore haji itu selalu ada tempat-tempat ibadah yang berkaitan dalam ibadah haji. Kalau contohnya tempat ibadah di sekitar Ka'bah, ketika orang-orang berkeliling Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu namanya tawaf. Tempatnya di sekitar Ka'bah. Ono orang lari-lari dari sa'i, dari Sofa ke Marwah, lari-lari dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Itu namanya sa'i. Tempat di antara Sofa dan Marwah. Ono wong berdiam diri nang Arafah, mandek berdiam diri nang Arafah. Itu namanya wukuf. Tempatnya di Arafah. Ono tempat dolek kerikil mabit nang gunung, nginep nang gunung, mandek nang gunung, namanya Musdalifah. Namanya mabit di Musdalifah. Enten tempat wis maring dolek kerikil nang Musdalifah menuju lempar jumroh nang gone Mina. Namanya tempat itu adalah Mina, Jamarot, tempat lempar jumroh di Mina. Jadi semua ibadah-ibadah haji itu ada tempat-tempatnya. Ono nang di sekitar Ka'bah, ono nang Sofa Marwah, ono nang gone Arafah, ono nang Musdalifah, ono nang gone Mina. Lek awakmu wis mari melakoni ibadah-ibadah itu mang, semua dari ibadah-ibadah itu tadi. Fa idza qadaitum manasikakum. Nah, qadaitum teng ayat niki dimaknani fa'altum. Ai idza fa'altum mansakan min manasikil haji fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Qadha teng ayat niki
itu bermakna telah melaksanakan, telah menyelesaikan. Walaupun waqad yu'abbaru bil qada'i amma fu'ila minal ibadatil kharijah waqtiha al-mahdudi laha. Walaupun kadang-kadang qada itu dimaknani untuk ibadah yang dikerjakan di luar waktunya, itu dinamakan qada. Ono sholat subuh sampean kula panjenengan misalnya kawanan tangi-tangi ujug-ujug jam 6:30, berarti kan namanya sholat subuh qada. Tapi di ayat ini bukan itu yang dimaksud qada. Qada itu adalah telah menyelesaikan. Jadi wis mari manasik haji, wis mari melaksanakan ibadah-ibadah di tempat-tempat haji niku man, fazkuru waha, maka berzikirlah kalian kepada Allah. Fazkuru waha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut nenek-nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak daripada itu. Asbabun nuzul ayat ini diceritakan tentang kitab Asbabun Nuzul. Karena ahli jahiliyah yaqifuna fil mausim yaqulu ar-rajul minhum kana abiyan am wa yahmilu mahamalat wa yahmilu diyat laisa lahum dzikrun ghairu fi ali abaihim. Diam ketika musim jahiliyah, ketika orang-orang wukuf, ketika musim haji, itu mereka menyebut bapak-bapak mereka, leluhur-leluhur mereka. Karena Nabi yang itu biyen bapak-bapakku biyen itu sering ngekei panganan. Wayah milul hamalat, bapakku biyen sing nanggung utang-utange wong iku bapakku. Wayah milul diat, bapakku biyen sing nanggung diat wong-wong iku bapakku. Laisa lahum dzikrun ghairu fi ahli abaihim. Mereka tidak menyebut sama sekali Allah, tidak, tapi menyebut nenek moyangnya. Maka turunlah ayat ini, fazkuru waha kadzikrikum. Enten mana yang meriwayatkan idza qadu manasikakum waqafu indal jumrah wa dzakaru aba'ahum fil jahiliyyah wa fi ala abaihim. Biyen nek wong-wong wis mari nglakoni haji, terus ketika sudah lempar jumroh, mereka berhenti di sekitar lempar jumroh, terus menceritakan tentang leluhur-leluhur mereka, membangga-banggakan tentang leluhur-leluhur mereka. Bapakku biyen iku ngene, bapakku biyen iku ngene. Dan menurut umat ulama ahli tafsir, ayat niki fana salat ayat yulzimu anfusahum dzikrullahi aksara min iltizamin dzikra abaihim ayyamal jahiliyah. Hadza qaulu jumhuril mufassir. Ayat ini turun agar orang-orang itu fokus beribadah, berzikir, menyebut nama Allah, tidak lagi menyebut nama leluhur-leluhur mereka. Jadi dikongkon setiap kali manasik, setiap kali kita sudah selesai ibadah di tempat-tempat lingkungan, kita hendaknya tetap berzikir kepada Allah, tidak menyebut nama-nama leluhur-leluhur kita dulu. Karena orang-orang dulu seperti itu. Nah, dan ini kan orang-orang kan tidak seperti itu lagi. Musim haji kan dari berbagai negara, bisa dimaknani dengan cara yang lain. Memiliki ada yang berpendapat waqala Ibnu Abbas wa Atta wa Dhahak wa Rabi makna al-ayah wazkuru waha kadzikril atfali aba'ahum wa ummahatihim aba wa umma. Sekarang saat ini sing haji kan wis apa saja jahiliyah mana, sing haji wong-wong dari berbagai pelosok negara mana, dari berbagai pelosok dunia. Apalagi tahun ini itu jamaah haji yang terbanyak adalah tahun ini, lebih dari 2,5 juta. Pemahamannya ayat ini menurut ulama yang lain menyebutlah nama Allah sebagaimana anak kecil menyebut nama ayah dan ibunya. Arek cilik jika bisa nglampa, jika bisa ngomong, itu titik-titik nyeluk ya, titik-titik nyeluk ibu. Setiap kali menyebut ayahnya, menyebut ibunya, terus-menerus. Seperti itu anak kecil. Maka kamu, di tafsir ini,
fastahisu bihi wal ja'u ilaihi kama kuntum taf'aluna fi hal syirarikum bi abaikum. Maka kamu mohonlah kepada Allah dan kembalilah kepada Allah sebagaimana kamu ketika waktu kecil bibi-bibi nyeluk ayah, bibi-bibi nyeluk ibu. Itu ketika cilik, ini jika bisa melaku kalau kita melihat anak kita, jika bisa melaku, jika bisa ngomong, titik-titik ngomong, ya ini ibu oleh, ya jaluk ini, bu jaluk ini. Maka ketika kita berhaji, berlakulah seperti anak kecil. Berkelakuanlah seperti anak kecil yang baru bisa berdiri, yang baru bisa ngomong, yang sedikit-sedikit ngomong ya, sedikit-sedikit ngomong bu. Berkelakuanlah seperti itu kepada Allah. Jadi, ya Allah, ini, ya Allah, kula jaluk ngeten. Seperti itu. Anak cilik seperti itu. Minta kepada ayahnya, minta kepada ibunya. Apa ini jaluk? Lah kita ketika haji, yuk kudu kaya anak cilik sing kaya ngene iki. Jaluk nang ngene bapake, jaluk nang ngene ibuke. Lah, faminan nasi lanjutannya ayat. Lanjutannya ayat faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada sebagian orang, sebagian manusia niku ndonga rabbana atina fid dunya. Ayat ini tidak ada hasanah. Sebab orang-orang jahiliyah dulu nek ndonga ya kayak gini, gak ada hasanah. Jadi orang-orang dia itu gak peduli halal, gak peduli haram, gak peduli apik, gak peduli elek, sing penting oleh dunya. Jadi lek ana wong saiki sing kaya ngono, gak peduli halal, gak peduli haram, gak peduli apik, gak peduli elek, sing penting dunyane akeh, berarti kaya wong jahiliyah piye. Sing dijaluk tidak ada hasanahnya. Memang seperti itu. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, kalau kita lihat asbabun nuzulnya ayat ini memang seperti itu. Biyen akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas qol kana qaumun minal a'rabi yaji'una ilal mauqif. Ada orang-orang Arab ketika datang nang nggone wukuf nang Arafah. Niku mereka berdoa seperti ini. Allahumma ij'alhu ama ghaisin wa ama hisbin. Ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun yang penuh dengan hujan, tahun yang penuh dengan kemakmuran, wa amma wilain wa hasanin, tahun yang penuh dengan kemajuan dan kebaikan. La yadhkuruna min amril akhirati syai'an. Mereka tidak menyebut masalah akhirat sama sekali. Sing dijaluk dunya tok, gak jaluk akhirat sama sekali. Akhirnya turunlah ayat ini. Fa anzalallahu fihim faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka turunlah ayat ini. Nah, ini menunjukkan memiliki dikatakan faminan nasi dari ada sebagian manusia. Berarti ini menunjukkan, ini mengisyaratkan bahwasanya ono wong-wong sing haji sakniki iku gak oleh bagian akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang berangkat haji itu gak oleh bagian akhirat karena mereka nang kono mek njaluk dunya tok. Njaluk ekonomi ini maju, njaluk dagangane berkembang, njaluk rekeningnya tambah akeh. Sing dijaluk dunya tok, dia lupa tidak meminta akhirat, maka dia tidak mendapatkan bagian akhirat. Maka di lanjutannya ayat dikatakan, lanjutannya ayat dikatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Bunga niki kula kali panjenengan pun apal kabeh kecil. Bahkan anak kita yang masih kecil saja pun apal kali bunga niki. Doa ini dikenal dengan doa sapu jagat. Jadi wis bunga niki kabeh wis oleh, dunya oleh, akhirat oleh, terus terhindar dari siksa api neraka. Nah,
karena ini berkaitan dengan umroh kali haji. Ini masih membahas tentang umroh tentang haji. Ini kok kan bahas umroh. Karena ini masih ayat tema umroh, tema haji. Maka kula akan menceritakan tentang umroh, tentang haji yang berkaitan dengan doa satu jagat ini. Tawaf, itu jenengan nanti umroh, nanti haji. Itu mesti orang-orang travel itu punya buku panduan. Putaran pertama moco iki, putaran kedua moco iki, putaran ketiga moco iki. Pulau umroh, pulau haji, saya tidak pernah membaca nopo sing enten buku panduan rumah. Jadi doa sing oleh buku panduan putaran pertama moco iki, putaran kedua moco iki, boten sama sekali tidak pernah saya baca. Sebab apa? Itu bukan tuntunan Sang Rasulullah. Ini penting. Wah, titik-titiknya ini koyak Wahabi, tidak. Bukan berarti kulo lek boten Sang Rasulullah boten boleh, tidak. Tapi kulo niku selalu itu mengupayakan nanggone wong-wong ojo sampai mempunyai keyakinan lek tawaf pertama niku kudu maca koyo ngono, jangan. Bagaimana kita sholat duha? Ada anggapan kayak sholat duha, maka sholat duha kudu dungo Allahumma inna duha duha. Padahal tidak. Gak maca Allahumma inna duha duha. Mboten apa-apa. Termasuk selama kalau witir sing tambane buri ini. Ini bukan tuntunan Sang Rasulullah. Biyen kula ketika ngimami teng mriki dhewe, dereng enten arek-arek sing ngimami, niku kula gak tau kula waca donga niki. Tapi karena setelah niku enten arek-arek sing ngimami, kula melok-melok maca donga niki kula contohno arek-arek. Ini semua bukan Sang Rasulullah. Begitu juga tawaf. Niki jenengan rungokno sing bikin umroh, bikin haji. Nggih. Itu tidak harus kita ucapkan, tidak harus kita kerjakan. Ulang betul pernah mengerjakan itu. Bagi saya, setiap ibadah memang butuh khusyuk. Setiap ibadah itu hati itu butuh hadir. Lalu kapan dewe moco, gowo buku, terus moco, terus kesenggol kanan kiri, moco itu bukan sangat khusyuk. Apa mana buat dereng apal, moco ketengger kanan, ketengger kiwa, moco goyang-goyang buatan sakit khusyuk, buatan sakit khudu, api buatan sakit hati. Apa mana saat ini, sing umroh itu biasanya sing rotot MTT, ini tuh digawamin receiver headset bluetooth. Jadi ono pimpinannya muka wifi, sing ngomong terus tawaf. La ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pun niku mawon selama tawaf. Engko nek teko rukun Yamani sampai Hajar Aswad, ijazah sing kula terani baru maca donga niki sabu jagat niki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus lek wis teko niku Hajar Aswad maneh aku ini bismillahirrahmanirrahim, terus moco tasbih maneh. Seperti itu terus. Karena apa? Ini memang ibadah itu, setiap ibadah itu butuh khusyuk. Kalau kita membaca ini tok, insya Allah kita khusyuk. Yes, moco tasbih mawon kok teko rukun Yamani baru moco doa satu jagat, insya Allah saged khusyuk. Dilalah kulo ketika kirakan tawaf waktu niku boten umroh, ketika kula tawaf niku kepanggitan Ibu Sali. Boten sengaja kepanggitan Ibu Sali. Ibu Sali masyhuri bumi sholawat tulangan. Kula tengah-tengah tawaf di putaran ketiga insyaallah niku kepanggitan Ibu Sali, langsung kula salaman. Ibu Sali saat itu umroh. Ternyata yang dibaca oleh Ibu Sali di Sali
Kalau ngintil kali Gusami, kalau kuepet Gusami, kalau gandeng Gusami, sing diwaca niku nggih disami niku. Jadi setiap putaran dari nopo dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niku tok sing diwaca. Teko rukun Yamani nang Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ternyata belum nemu kitabnya. Dia bukan nemu kitabnya. Ini kitabnya memiliki dikatakan kalau di tafsir tafsir Al-Qurtubi dikatakan wasuila Atok bin Rabbah Amir Ruknil Yamani. Atok bin Rabbah ini ditanya dari tentang rukun Yamani, bahwa yaqufu bil baiti, dan dia dalam keadaan tawaf. Terus faqala Atok haddatsani Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam diceritakan dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi pernah bersabda, "Mukila bihi sab'una malakan." Ada 70 malaikat di pasrai nanggone rukun Yamani. Di pasrai ada 70 malaikat di pasrai tenggone rukun Yamani. Faman qala, barang siapa yang mengatakan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka malaikat 70 malaikat yang berada di rukun Yamani itu tadi mengatakan amin. Jadi orang tambahannya gini, tambahannya apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iki jenengan waos binjing jenengan eling-eling lek ditakdir Allah saged umroh saged haji ketika berada di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, ini yang dibaca. Lanjutannya ayat ulati kalahum nasibu mimma kasabu wa wallahu sari'ul hisab. Kita lanjutakan pada pertemuan selanjutnya. Sampun sangat dangu iki wae. Seneng binjing mumpung eling, seneng binjing retun. En kula ngeteraken nyoba kula mondok seneng nyoba kula sing nomor kali binjing seneng berangkat mondok terus kirangan wangsule jam pinten terus daripada ngeteraken mondok mesti dangu terus di nyuwun prentun rumiyin insyaallah kepada pertemuan selanjutnya. Mugi-mugi ditakdir oleh Allah kita kula panjenengan sedaya saged ziarah ke Mekah Madinah. Kita sampun bahas haji ini berkali-kali juga sampai pertemuan keberapa kita kasih membahas masalah ini. Banyak ilmu yang kita pelajari termasuk iman moco tasbih dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani, rukun Yamani sampai Hajar Aswad moco doa sabu jagat. Mungkin-mungkin kita saged nglampahi niki. Sadèrèngé sedo ditakdir oleh Allah saged ziarah haji, saged ziarah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ghair. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ibadika shalihin. Allahumma yassir lana wa auladina wa dhurriyyatina wa jama'atina ziyarata Makkah wal Madinah bil haji wal umrah marratan ba'da marrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.